Universitas Gadjah Mada ini juga menjadi pihak terkait atau menjadi, bukan pihak terkait ya sebenarnya, saksi di persidangan atau di pemeriksaan dari Polda Metro? Betul, Ketua Majelis jadi saksi dari dekan, rektor, wakil rektor, dan ada bagian perpustakaan juga kita jadikan saksi. Tapi kapasitasnya hanya sebagai saksi ya? Hanya saksi. Bukan para pihak pelapor dan terlapor gitu, bukan? Saksi. Saksi terkait dengan dokumen yang diserahkan? Nah, dokumen menjelaskan gitu, ya? terkait ada dokumen yang diserahkan ke kami. Gitu. Oke, baik. Majelis ada yang mau nanya? Pemohon ada yang mau ditanya, silakan. Ya. Izin Pak, kan tadi proses penyidikannya sudah dilimpahkan ke kejaksaan ya. Nah, kalau berkasnya sendiri yang 500 sekian itu apakah masih di Polda atau sudah di kejaksaan juga? Makasih. Kalau mohon izin menjelaskan untuk pemohon, berkaitan proses tahap 1 itu hanya berkas perkara, BAP, dan administrasi penyidikan. Terkait dengan barang bukti itu dilakukan penyimpanan di Treskrim Polda Metro Jaya dan kita lakukan lak dan segel. Masih di Polda Metro Jaya. Silakan, ada lagi? Ya, jadi kami juga mau laporkan juga ini selain nanti bertanya bahwa setelah putusan selah Majelis Komisioner sebulan lalu ya, bahwa kami terlalu awal mengajukan 2 hari lebih awal, kan di gugatan ditolak. Kami sudah mengajukan 2 hari kemudian langsung mengajukan permohonan baru dan sampai sekarang belum direspon sama sekali. Jadi setelah mengajukan keberatan juga jadi belum direspon sama sekali. Itu menunjukkan itikat dari PPID Polda Metro Jaya sama sekali tidak punya itikat baik. Kemudian pertanyaan kami yang kedua itu mungkin ini tafsir ya. Jadi ada 505 dokumen yang disita atau diberikan oleh UGM ke Polda Metro Jaya. Nah, salah satu yang penting adalah salinan ijazah. Nah, terkait dengan diskusi kita hari ini, apakah nanti Polda Metro Jaya juga segera, kami berharap melalui sidang ini majelis mengingatkan untuk merespon permohonan kami. Dari kita hanya mengajukan sekitar 7 atau 8 dokumen ke Polda Metro Jaya itu. Terima kasih. Bapak yang hadir dari PPID-nya bukan? PPID ya? PPID. Ada menerima suratnya, Pak? Ada, Bu. Ada ya? Ya. Nanti boleh itu Pak direspon ya. Baik, kami akan menjawab setiap surat atau email yang dikirim ke kami yang sifatnya adalah meminta informasi akan tetap Tapi kami yang akan udah masuk jawab. keberatan ya? Keberatannya dikirim ke mana? ke email yang sama karena kami tidak punya email yang lain. Lalu di website PPID yang Polri itu tidak ada untuk memasukkan keberatan juga di sana. Jadi nggak ada kolom keberatan. Ya. Ke Polda Mabes Polri? Iya. Kan waktu itu ke Mabes Polri ya keberatan. Katanya kan ini kan dipusatkan di web PPID Polri ya, PPID Polri. Lalu kami dapat juga email. Jadi permohonan kami kirim via email. Karena menurut saya prosedur untuk yang permohonan itu banyak isian yang saya agak kurang nyaman. Jadi saya sesuai dengan saran kirim langsung ke email yang diberikan. Lalu tidak ada tanggapan sama sekali, konfirmasi sudah diterima juga tidak ada, saya sampai bertanya lagi juga tidak ada. Lalu yang saya kirim setelah itu 10 hari kerja saya kirim ke keberatan. Saya lihat di website juga sama sekali tidak ada untuk memasukkan keberatan. Jadi saya akhirnya kirim ke email yang sama karena kami tidak punya alamat email yang lain. Ada nih EPPD Polri. Keberatan ada nih, permohonan ada, keberatan ada. Waktu itu tidak ada. Benar nggak itunya bukanya EPPID? Iya, sudah. Karena ini ada nih. Nah, kalau sudah masuk keberatan, berarti udah bukan ranahnya Polda Metro, udah ranahnya Mabes Polri, karena PPD utamanya kan di Mabes Polri ya. Iya. Ya, jadi di CC kan nggak ke PPID, maksudnya tujuannya keberatannya kemana?
Tujuan keberatannya tetap ke email yang diberikan. Enggak, maksudnya di suratnya atasan PPID atau ke PPID? Atasan Tujuannya PPID ya? atasan, ya. Ya. Tujuannya sudah benar ke atasan. Cuman saya pakai melalui email yang sama. Melalui email ya? Iya, karena itu juga Humas Polri kok itunya, Oke. emailnya. Ya. Nanti dari PPID Polda Metro, karena sudah masuk ranah keberatan, itu kan sudah bukan Polda Metro lagi yang harus merespon ya. Yang harus merespon kan atasan PPID di Mabes Polri. Jadi mengingatkan saja supaya segera direspon keberatannya, ya. Gitu. Baik, Bu. Dari pemohon cukup? Ya, silakan. Ini tentang barang bukti yang disita sebanyak 505. Ya. Yang ingin kami tanyakan, penentuan 505 ini apakah dari penyidik yang menentukan sehingga datang ke UGM untuk disita, atau hasil kompromi atau pembicaraan bersama antara penyidik dengan pihak UGM? Mohon izin menjawab Ketua kepada pemohon berkaitan dengan analisis apa yang disita adalah kebutuhan daripada penyidik. Jadi penyidik yang menentukan apa saja yang ingin dilakukan penyitaan, dan kemudian dari pihak dekanan itu memberikan dokumen yang telah kami minta. Itu yang udah kami minta, itu yang diserahkan kepada kami. Artinya pada waktu penyidik ke UGM itu sudah membawa 505 daftar itu? Bukan. Bukan. Tidak 500 daftar. Kita contoh, kita meminta berkaitan terkait dengan proses akademik, dokumen-dokumen pembelajaran, catatan-catatan yang ada di UGM untuk diserahkan ke Polda Metro. Nah, untuk berapa dokumen yang ada di di UGM, kita tidak bisa menentukan berapa 505. Kita hanya meminta kalau tidak ada keterkaitan, kita juga tidak akan masukkan. Izin. Baik, pertanyaan berikutnya, di mana posisi 505 dokumen yang disita itu? Apakah diposisikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan atau posisinya sebagai hasil dari kejahatan? Izin, kami di sini sebenarnya hadir untuk diundang. Kalau untuk berkaitan itu sudah masuk ke dalam materi dalam pemeriksaan nanti di persidangan. Kita hanya diminta datang untuk mengkonfirmasi bahwa barang bukti itu ada di kami dan benar adanya UGM menyerahkan kepada Polda Metro Jaya. Terkait dengan materi kami nanti serahkan di pengadilan pemeriksaan. Ini bukan soal materi, Pak. Ini kan soal kriteria barang bukti. Karena di dalam KUHP itu, barang yang disita itu terutama barang yang merupakan hasil dari kejahatan atau barang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Sehingga pertanyaan kami, 505 dokumen ini kriterianya posisinya ada di mana? Yang kedua, supaya sekaligus, penyitaan ini apakah dalam perkara apa? Perkara dugaan ijazah palsu atau perkara pencemaran nama baik? Dan apa hubungan pencemaran nama baik itu dengan 505 dokumen yang disita? Izin, jawaban saya masih sama berkaitan. Saya tidak bisa menjelaskan berkaitan tentang ke situ. Saya hanya menjelaskan berkaitan dengan posisi dokumen ada di Polda Metro. Ya, jadi itu sudah masuk substansi ya. Jadi kita tidak sedalam itu karena memang kehadiran Polda Metro Jaya kami minta hanya untuk melakukan supaya majelis mendapatkan fakta hukum bahwa itu memang sedang disita oleh Polda Metro Jaya. Bahwa itu digunakan untuk perkara apa itu tidak menjadi ranah kami untuk mendalami lebih lanjut ya. Silakan. Misalnya laporan KKN tidak ada, kan Polda sita. Berarti kan
pemerkosaan kan di situ. Jadi saya butuh informasi 504 itu, 505 itu yang mana saja. Ya, jadi tadi daftarnya hanya bisa ditunjukkan ke majelis dan majelis sudah melakukan klarifikasi terhadap informasi yang dibutuhkan atau yang diminta oleh pemohon. Apa saja yang dalam penyitaan oleh Polda Metro, ya. Jadi nanti pertimbangan majelis yang akan memutuskan, begitu, ya. Cukup ya, pemohon ya. Ini saya agak bertanya sedikit. Ya. Kami juga meminta kurikulum. Nah itu juga di UGM tidak menyerahkan karena disita oleh Polda. Ya di sini kami bingung ya, kurikulum juga disita gitu loh. Kurikulum kan sangat dokumen publik gitu ya. Sehingga UGM tidak berani memberikan. Jadi oke ya, saya rangkum sedikit apa yang ada di Polda sekarang. Yang pertama adalah salinan ijazah asli, karena ini pasti biasanya dipakai untuk legalisasi, pencocokan oleh UGM untuk ketika ada permohonan legalisasi. Kemudian juga transkrip nilai, ini pasti juga dipakai ketika akan melakukan legalisasi. Kemudian ini juga di Polda ya, KRS, KHS, oke, ini arsip UGM gitu. Ini juga disita oleh Polda Metro. Lalu KKN dinyatakan tidak dalam penguasaan, laporan tugas akhir. Ya, laporan tugas akhir. Apakah ini juga akan menjadi disita Polda untuk dilakukan pemeriksaan atau bagaimana? Saya nggak tahu. Bahkan juga surat tugas pembimbing dan berita acara sidang juga disita oleh Polda. Lalu SK yudisium. Ini pasti melebihi apa yang dilakukan oleh UGM ketika melakukan verifikasi internal untuk legalisasi. Apa yang diminta Polda ini sudah melebihi itu. Oke, yang terakhir yang saya tercengang adalah kurikulum yang berlaku pada masa yang bersangkutan. Ini juga disita oleh Polda. Terima kasih. Ya, saya minta. Oh, ada. Mau direspon? Saya kira tadi statement bukan pertanyaan, jadi tidak perlu dijawab. Ya, direspon. Oke. Dari Majelis, pihak termohon? Ya, izin kami ingin mengklarifikasi, jangan sampai karena ini live streaming, jangan sampai nanti ada hal-hal yang sebenarnya tidak benar menjadi seolah-olah benar gitu. Kami sudah sampaikan bahwa terkait dengan kurikulum yang berlaku pada masa yang bersangkutan studi, itu kita putuskan untuk sesuai uji konsekuensi ulang adalah terbuka dan itu ada di buku petunjuk studi S1 Fakultas Kehutanan. Jadi kira-kira itu yang bisa kami sampaikan untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh termohon. Ya, saya Terima baru kasih. cek catatan saya. Jadi kurikulum, SOP yang ada di dalam buku petunjuk ya, ini kan semua sudah dinyatakan terbuka ya. Betul, Ya, majelis. betul ya. Betul. Itu kami adalah nyatakan jawaban terbuka. UGM pada saat kami memohon dan melayangkan surat keberatan. Itu jawaban pertama. Ya, tapi kan di fakta persidangan sudah kita klarifikasi ya. Pada persidangan sebelumnya saya sudah baca satu persatu. Dan dari UGM sudah menyatakan kurikulum dan buku petunjuk SOP yang sama dengan buku petunjuk ya adalah informasi yang terbuka. Ya, jadi tidak lagi berdasarkan surat, kita berdasarkan fakta persidangan. Ya, cukup ya dari pemohon ya. Termohon ada yang ingin ditanyakan kepada Polda? Dari kami cukup. Cukup ya, cukup baik. Ketua, bisa ya kepada Polda. Mungkin ini kembali lagi karena ini kebutuhan publik juga. Apakah memang ketika ada suatu kasus daftarnya itu menjadi informasi yang dikecualikan, daftar ya, bukan substansi. Kalau memang itu dikecualikan, apakah pernah ada uji konsekuensi terhadap poin, bukan rinciannya, penetapan bahwa daftar berkas ketika terjadi kasus itu informasi dikecualikan untuk disebutkan, bukan untuk disebutkan ya rinciannya. Ada nggak uji konsekuensi supaya ini untuk publik juga? Terima kasih majelis. Tadi yang disampaikan penyidik, mungkin yang diperlihatkan oleh penyidik ke ketua majelis,
itu adalah daftar beserta dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Ya, Jadi daftarnya aja, Pak. Nah, Apakah daftarnya itu? Daftarnya saja itu boleh. Boleh. Ibu. Boleh berarti Boleh. ya. Kalau daftarnya. Ya, Daftar makanya apa yang daftarnya. kita Ini sita? kan yang tadi dipertanyakan daftarnya, bukan substansinya. Baik. Iya kan? Jadi kalau tadi penjelasan Bapak, materi sebetulnya kan yang dikelirkan daftar kan ya? Yeah. Betul ya pemohon ya? Yeah. Karena untuk mengkelirkan mana yang bisa kembali lagi dilihat. Tadi kan UGM, terima kasih nih, UGM menyatakan bahwa yang kurikulum terbuka gitu ya. Jadi supaya jangan bias Pak. Baik. Jadi clear ya Pak ya? Clear. Daftar itu, kalau Terbuka. daftar bukan informasi boleh. dikecualikan. Iya. Daftar boleh. Clear ya Pak? Tapi surat penyitaannya itu yang Oh menjadi enggak, dokumen. ya daftar apa aja gitu yang menjadi ininya, jadi supaya pemohon juga terinformasi. Kecuali kalau pihak Polda mengatakan itu artinya bukan ininya, bahwa setiap daftar yang terkait dengan penyerahan berkas itu dikecualikan, misalnya gitu. Apapun yang namanya kasus, kalau itu daftar itu dikecualikan untuk diketahui. Nah kalau itu memang dikecualikan, mana uji konsekuensinya? Gitu. Ya, kalau Tapi daftar kan kata Bapak tidak kalau tidak daftar. dikecualikan ya, bisa diketahui ya. Bisa diketahui. Nah, bisa diketahui. Ya, Majelis, Ya. mohon izin untuk kembali dapat diperjelas di dalam daftar itu juga terdapat berbagai macam informasi publik. Ada nama mungkin, Bukan ada poin-poinnya Pak. betul. Jadi, Tetapi poin-poin. di dalam list daftar, misalkan kita bicara 500 daftar gitu ya, di dalamnya ada misalkan nomor induk A dengan NIM sekian, KTP sekian. Jadi itu walaupun sifatnya adalah daftar, tetapi isiannya mengandung informasi yang dikecualikan. yang dikecualikan. Ya, mungkin itu bisa dikemas dengan resumnya aja, misalnya KTP, NPWP, apa, tapi tidak merinci nama dan ini KTP NIK tidak, poinnya aja, ya. Kalau itu bisa ya Pak. Kalau memang nggak bisa, nggak bilang nggak bisa Pak. Tapi kalau bisa, sebatas mana? Misalnya kan KTP, KRS, misalnya kan, kartu apa, NIM misalnya. Tapi kan nggak disebutkan nomor, tapi hanya daftar. Ibaratnya siapa? Ini diterima berkas apa aja gitu ya. Clear ya? ya, berarti ini catatan menarik juga, ada fakta baru. Mohon majelis nanti memastikan ada sinkronisasi, ada konsistensi antara UGM dengan Polda Metro Jaya, bahwa penjelasan hari ini adalah 505 daftar itu terbuka. Ya, kecuali mungkin, tapi kan yang jelas ketika UGM memberikan daftar, berita acara daftar itu, 99% di blackout, dihitamkan. Jadi hanya 4 waktu itu. Jadi apakah 501 diantaranya itu memang rahasia, tertutup? Kan tadi udah disampaikan Pak, daftarnya, daftar aja, bukan rincian ya, bukan uraian, itu terbuka. Iya. Tadi itu disebutkan itu bahwa juga hanya judul dokumen, bukan uraian. Itu clear itu 505 itu kan. Iya, maksudnya yang dimaksudkan supaya sama nih frekuensi pemahamannya. Bahwa tadi disampaikan Polda bahwa daftarnya. Nah, ketika memang misalnya seperti yang dikhawatirkan oleh UGM, ada poin-poin itu mungkin bisa diresum ulang nih Pak daftarnya, sehingga diketahui nih. Misalnya tadi itu ijazah tahun segini, udah clear ya kan? Nggak perlu tanggal lahir, KTP atas nama ini udah kan ketahuan nih berkas siapa, nggak usah dirinci itu kan. Dan mungkin perlu juga Bapak ketahui, sidang ini adalah untuk memastikan ini sidangnya terbuka atau tertutup. Bukan dalam arti komisioner ditugaskan untuk investigasi melihat ulang gitu loh Pak. Wah, tambah nih tugasnya komisioner ya. Majelis, makasih. Ya, izin Ketua. Soal 505 sepertinya itu di luar register ya. Jadi kita fokus ke register. Betul tadi catatan dari anggota majelis bahwa kita sudah dapat beberapa fakta, tapi itu tidak akan masuk dalam pertimbangan putusan. Maksudnya tidak akan masuk kepada putusannya. Itu akan jadi pertimbangan seperti yang Ibu anggota majelis sampaikan. Jadi untuk memperjelas. Ya, baik. Cukup ya? Cukup. Saya persilakan untuk mengambil KTP-nya kepada Polda Metro Jaya. Saya ucapkan terima kasih sudah memberikan keterangan pada sidang hari ini.
Saya persilahkan untuk kembali ke belakang. Selanjutnya saya akan panggil ahli dari pihak pemohon, Bapak Profesor Dr. Marwar Siahaan SHLLM. Saya persilahkan.